malaikatnya harus nesu, ngambek gitu. Jadi hadir di sini diniati karena Allah, jangan karena yang lainnya, ya. Semua karena Allah. Insya Allah kalau sudah karena Allah nggak terima dosa di ngapura. Insya Allah. Apa mungkin apa dosa belum kata? Apa mungkin dosa banyak? Waduh. Ini enten wali. Malah enten ngasani ini nabi. Wong itu hidup di kala Nabi Musa alaihissalam. Jadi saat ini kan banyak beredar bahwasanya memang musibah itu muduk mergo dolime wong-wong niku. Dolim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Wa ma kunna, dan Allah tidak bakal muhlikil qura, menghancurkan kampung manapun, negeri manapun, illa wa ahluha zalimun, kecuali karena di dalam kampung itu ada orang yang zalim. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Nah terus kula mboten dolim lho, Bah. Saya baik-baik saja. Jangan senang dulu. Ada ayat lain. Allah menegaskan, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan musibah fitnah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala jalla-jalaluhu, tidak hanya menimpa kepada yang zalim khas, zalim tok. Jadi orang-orang yang tidak zalim melu kena. Ini yang apa, makanya dipegangi orang zaman dulu kan begini. Kalau ada orang kampung melakukan maksiat, kan terus diusir tuh, diarak sak kampung, biar kapok. Kenapa? Gara-gara satu orang ini sak kampung kena ayatnya ini. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu dengan musibah fitnah. Kamu tertawa dengan ayat Al-Quran. Ini ayatnya Allah. Kamu guyu ayat Al-Quran dipenggal kepala sama banser gitu. Ini. Jadi ini saya katakan bahwa Allah menegaskan dalam Al-Qurannya nih. Abang lupa suratnya, tapi jelas kalau nggak juz 1, juz 2, nggak sampai juz 3. Berarti Al-Baqarah. Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Jadi takutlah kamu dengan musibah fitnah yang diturunkan Allah SWT, tidak hanya menimpa orang yang zalim tok. Yang enggak zalim melu kena. Cara pasarne ora melu mangan nongkone melu kena punti. Ini saya katakan bahaya ini. Orang melu-melu mangan durene melu kena gini. Ini yang berbahaya. Kembali kepada permasalahan bahwa ada ketika Nabi Musa itu istisqa, dipimpin Nabi Musa. Orang-orang kumpul di lapangan minta hujan. Sing mimpin Nabi Musa alaihissalam. Habis sholat, karena si mimpin Nabi, orang pada yakin tuh, datang semua enggak hujan-hujan. Akhirnya dia protes sama Allah, ya Allah aku malu nih, aku nih utusanmu, tapi kenapa kok doaku enggak kau jawab ya Allah? Apa kata Allah? Karena di dalam orang-orang yang hadir itu banyak orang zalim. Yang ikut hadir itu banyak orang zalim. Guru-guru seperti itu. Kalau pengen cepat segera aku turun hujan, segera kau temui si fulan. Namanya saya lupa, kalau besok saya ingat tak sebutin namanya. Kamu minta doanya sama dia. Ini Nabi Musa disuruh minta doa sama itu. Kasusnya sama, peristiwanya sama, kejadiannya sama. Ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Umar, pada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhuma, tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sebetulnya hidup di masa Rasulullah, tapi karena dan beriman kepada Rasulullah, tapi tidak disebut sahabat.
Jadi sahabat itu orang yang menangi Kanjeng Nabi, iman karo Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi, itu namanya sahabat. Jadi sahabat itu orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, pernah bertemu Nabi, itu namanya sahabat. Kalau hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah, bukan sahabat. Makanya pentingnya kalian itu silaturahmi ke kiai-kiai, ngalah barokah guru-guru soleh-soleh yang masih hidup yang tersisa. Biar apa? Tanganmu jadi saksi. Aku pernah salaman karo si fulan, sama si fulan. Insya Allah kalau anda sebut nama kiai-kiai di Indonesia, ulama yang selama saya sudah dolor sampai hari ini, insya Allah semua saya sudah pernah salaman. Tanpa anda kasih tahu siapapun anda sebut, ulama yang sekarang hebat-hebat. Karena saya berharap, karena saya kebetulan ditakdir Allah seperti ini, banyak orang yang ngalap barokah kepada Allah lantaran saya. Lah saya ini siapa? Akhirnya saya lantarkan tangan-tangan saya, doa-doa saya dari guru-guru. Aku gandel guru nih. Jadi ketika peristiwa, kenapa dulu ada orang salaman cium tangan? Karena dulu awalnya tersiar bahwa ada seorang sahabat. Tadi apa sahabat ya? Sahabat itu orang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, pernah bertemu Nabi. Nah, tadi Uwais Al-Qarni ini nggak bertemu karena izin orang tuanya diizinin, ternyata sampai di Madinah nggak ketemu, Nabi sedang perang. Karena pesan ibunya jangan lama-lama, akhirnya ya sudahlah, demi ketaatan kepada ibunya, dia rela tidak bertemu Nabi, akhirnya pulang ke Yaman lagi. Nah namanya bukan sahabat nih Uwais Al-Qarni. Tapi begitu Rasulullah pulang, saya tanya, pulang tanya, ada tamu siapa? Ya Aisyah. Oh namanya Uwais dari kampung Al-Qarn, Yaman. Oh, Masya Allah, itu orang yang tidak dikenal di bumi tapi menggetarkan dunia langit. Tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Wah, Masya Allah. Ini karena apa? Menjadi orang hebat di mata Allah. Di dunia langit itu tidak ada malaikat satupun yang tidak kenal Uwais Al-Qarni. Semua mengenal Uwais Al-Qarni. Orangnya biasa, miskin, bahkan untuk pergi bisa ke Madinah itu sampai menjadi tukang geret kewan. Kalau orang dulu kan kafilah itu kan bawa kuda, bawa ternak itu ya, karena berjalan kan berbulan-bulan gitu, kalau bisa setahun lebih sambil berdagang. Nah, itu kan ada yang buat, dia rela angon ternaknya ini biar bisa ikut ke Madinah. Itu Nabi mengatakan bahwa, hai Umar, kalau kamu nanti ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya ada tanda hitam di dahinya, ini bekas lengannya itu, mintalah doa kepadanya. Umar bin Khattab ini termasuk 10 orang yang sudah dijamin surga. Salah satu 10 nama yang sudah dijamin surga. Coba klik di Google 10 orang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah siapa aja. Satu kan Umar bin Khattab. Itu aja masih minta suruh Rasulullah, diwajib minta doa sama Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Karena makomnya yang luar biasa Uwais Al-Qarni. Karena apa? Salah satu sebab utama daripada menjadi orang hebat di mata Allah dan di mata langit, terkenal di langit, tidak dikenal di bumi. Karena apa? Kebaktian, kecintaan, ketaatan, kesantunan, kesopanan, kepatuhan kepada ibunya. Wallahi menjadi makom seperti itu, mencapai makom derajat seperti itu karena kesantunan, kesopanan, ketaatan, kebaktian, kepatuhan, kecintaan seorang Uwais kepada sang ibu. Kamu coba nanti di Google tanya cerita Google sejarah atau sejarah Uwais Al-Qarni, itu muncul nanti kan banyak cerita-cerita. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya akan cerita tentang sejarah pertemuan Sayyidina Umar dengan Uwais Al-Qarni. Nanti bisa dilihat di dalam ini. Kemudian saya sampaikan di sini adalah yang tadi tentang orang yang pertama kali kenapa salaman cium tangan itu semakin meledak, karena ada berita
setelah Rasulullah meninggal, kemudian masanya sahabat. Nah setelah masa sahabat ini seperti ini. Ini kan generasi bapak kita kan mulai sudah mau berakhir ini. Mau diganti generasi kita ini. Kita pun sudah banyak yang mulai diganti lagi. Artinya orang katakanlah umur sudah 100 tahun selesai. Kita aja nanti bikin. Jadi generasi kakek kita 100 tahun selesai pada meninggal, generasi bapak kita 100 tahun meninggal, ganti generasi kita nanti 100 tahun, anak-anak kita kan generasi gitu ya, paham ya? Lah tahun itu harusnya yang namanya sahabat itu habis karena sudah ratusan tahun. Kalau toh aja berarti sahabat itu betul-betul mungkin ketemu Rasulullah masih muda, umur tapi sudah balik, mungkin umur 14 tahun, 15 tahun. Umurnya juga katakanlah umur ketemu Rasulullah 10 tahun. Lah umurnya berarti katakanlah kalau 100 berarti 110 tahun. Jadi ini ada sahabat jadi umurnya hampir 150 tahun. Jadi mustahil ada sahabat yang masih hidup gitu. Mustahil kalau saat itu ada sahabat yang masih hidup karena menurut tahun ini sudah 150 tahun lebih setelah Rasulullah meninggal. Ini kok ada orang bilang dia sahabat. Wah, kemudian orang-orang berbondong-bondong ke rumah, dicari alamatnya, rumahnya di mana. Wah, setelah ketemu, Masya Allah. Ini pernah saya sampaikan di majelis malam Sabtu. Sampai rumah itu ketemu, singkat kata, singkat cerita, kemudian ditanya apakah benar engkau seorang sahabat? Hal anta minas sahabi? Apakah termasuk sahabat? Dia bersumpah, wallahi bersumpah demi Allah, kedua tanganku pernah berbaiat langsung dengan tangan yang mulia baginda Rasul Muhammad SAW. Tanganku tahu demek bersentuhan dengan tangannya Rasulullah dalam baiatnya. Oh, berarti kan sahabat. Kemudian orang pada salaman cium tangan, ngalap barokah, tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah SAW. Jadi dia ngalap barokah, tangan yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah. Nah kalau orang-orang ini, karena ini menuju umur Abah yang mau mendekati 50 dan 47 ya. Insya Allah nanti live streaming tidak malam Rabu tapi malam Selasa, dirubah ke malam Selasa mulai minggu depan. Besok malam Selasa katuran rawuh mriki live streaming malih sekaligus milate Abah ulang tahun kula sing 47 22 September. Jadi ulang tahun Abah besok malam Selasa. Insyaallah jangan ngersake napa ben kula tak ben kosidan dangdut kula undangi dangdut, ketoprak yo paling ketoprak campur sari yo monggo. Sak kesentingan niku mungkin voting ngoten nggih. Malam Selasa kula manut boten usah dunjang napa-napa Bah, sing penting tumpengan ya malah alhamdulillah ngirit gitu. Kalau matur, jadi ternyata perkembangan selanjutnya banyak orang yang semakin alhamdulillah orang-orang yang modal itu mantep. Ponari sing didesain seperti itu aja karena orang yakin mantep aja banyak yang disembuhkan Allah. Nah orang yakin mantep ke Abah apalagi setelah berkibarnya mafia sholat Indonesia ternyata Masya Allah, orang yang dapat berkahnya Allah itu banyak sekali. Yang sakit disembuhkan Allah. Bahkan yang ketika penyakit itu dokter sudah angkat tangan, tapi karena keyakinannya yang hakul yakin, dia tabarukan kepada Allah melewati tangan kita. Alhamdulillah, banyak yang justru ketika dokternya angkat tangan, Allahnya turun tangan. Mulane perlunya hakul yakin. Kula nggih pun yakin kok Bah. Lah yakinmu ning ndi? Yakin ki telu. Mulane kita salamnya 3 jari. Ini tingkatan keyakinan. Satu namanya ilmu yakin. Nomor kalih munggah namanya ainul yakin. Terus yang paling jempol jenenge hakul yakin. Lah jenengan teng pundi? Kula teng hakul yakin. Hakul yakin begitu melu pengajian ping 10 tambah kere prai. Ngono kok hakul yakin. Hakul yakin begitu melu pengajian malah tambah merupet uripe prai lah. Ora ngaji-ngajinan. Iku mboten hakul yakin. Niku namanya makome ilmu yakin.
Iku ilmu yakin itu jentik. Jadi hanya didasari kepada emosional dan logika. Kalau sudah ainul yakin, karena muncul karena melihat, yo koncoku yo, jadi yo uripe iki ora ana peningkatan secara ekonomi, tapi ketenangan dan ketentraman jiwa dan hidupnya kok ketoke kok enak ya. Itu ainul yakin. Nek sudah hakul yakin, ora mergo sapa-sapa, ora mergo apa-apa, wis mergo Gusti Allah ki yakin ki awakmu lan akalmu. Paham dengan? Jadi nek wis hakul yakin ora mergo sapa, yo kae yo nyatane yo sukses, kae yo sugih, kae yo berhasil, kae yo utange lunas, kae loro dadi sehat. Niku dereng hakul yakin. Walaupun bisa jadi hakul yakin dibangun dari tahapan-tahapan dari ilmu yakin dulu, baru hakul yakin. Tapi kalau sudah hakul yakin, niku ilang sedoyo, mboten dianggap. Lho nek trimo nyebut Gusti Allah, asmane Gusti Allah kanthi dzikir. Kita ini sholawat ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banjur melarat dadi sugih, lara dadi mari. Itu terlalu kecil keberkahan itu. Mudeng di makam hakul yakin lah. Itu terlalu kecil. Jadi jenengan niku kerja njur sugih. Niku terlalu kecil. Nanti pahala yang diberikan Allah itu jauh lebih dari itu. Bahkan sering kalimat kita muncul dalam pengajian kita, khairun minad dunya wa ma fiha. Apa yang kita dapat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah ini nek ora hakul yakin yo ngah-ngah tenan ora yo ora kan bingung kan. Nah iki para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik malih. Jadi mulai salam tiga jari ini termasuk salah tingkatan kita sampai di mana, kita berada di mana, di ilmu yakinnya, di ainul yakinnya, atau di hakul yakinnya. Monggo, yang jelas semua bisa dibangun, nggak mudah. Kayak dengan sholat, wonten kita bidayatul hidayah. Imam Ghazali itu gambarannya sholat itu kena pertama kali dengan bukaan sholat itu bayangno di depan calon morotuwa. Boleh kita ini sholat membayangkan kita ini sedang di hadapan juri lomba sholat. Ibtida'u hakadha, mulainya seperti itu. Awalnya, basicnya, pondasinya, startnya, mulainya seperti itu nggak apa-apa. Tapi begitu kita sudah masuk dimensi alam wilayah sholat, buang semua itu. Ilmu yakin boleh, ainul yakin boleh. Begitu hakul yakin, mungkin itu pijakannya betul, buang semua. Bukan karena apa dan siapa, semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai ngelakoni barang apik, itu berharap ganti ganjar itu bukan salah. Supaya untuk ganjaran, supaya untuk dosane setahun dibuset, gitu. Dengan ngelakoni kesayangan supaya engko yo napa niku nek salat duka ya dodolane lancar, usahane lancar. Mboten napa, mboten salah. Jadi kan termasuk salat napa nglampahi poso, nglampahi ngirit napa supaya ndang haji iki mboten salah. Mboten salah. Jadi niku cara makom niku kasih makom dua tahapan niku. Jadi ilmu yang kita maknul yakin. Jadi kalau sudah makom ikhlas, yang benar-benar ikhlas itu murni. Nanti jenengan ku nglakoni iki supaya selamat saka neraka, supaya saged mlebu swarga, mboten salah. Tapi kalau sudah ke makom ikhlas itu mboten entuk pengarep-arep kejaba Gusti Allah mawon, ampun swarga, ampun neraka, ampun penglarisan. Niku terlalu kecil. Jadi nek ikhlas kuwi memang wong ikhlas kok pamrih. Jawabane kula sampai di mana dulu? Kalau sudah ikhlas yang benar-benar ikhlas, ya memang pamrihnya itu ya harus pamrih. Mau lho, pamrih kepengin selamat sama neraka, pamrih supaya mlebu swarga. Betul apa? Ikhlas, masuk atau ikhlas. Tapi nek jenengan sudah ikhlas lillahi ta'ala, niku dibucal sedoyo. Aku koyo ngene iki krana Allah. Pak diganjar nggih monggo, mboten kula nggih mboten napa-napa. Dilebokke swarga nggih monggo, neraka nggih monggo, terserah Gusti Allah. Sing penting kula nglampahi mergo kiyambake. Misalnya ngeten. Terserah Allah. Niki pun makom. Jadi nek jenengan niku jek mergo swarga, mergo neraka, mergo sugih apa lan nyun sewu. Niku dereng hakul yakin. Tasih gadah pamrih marang makhluke Allah. Swarga niku makhluk.
Surga kan diciptakan Allah kan. Neraka nggih makhluk. Neraka nggih diciptakan Allah. Kula jenengan nggih makhluk. Jadi kita sama surga itu sama-sama makhluk. Kita sama neraka sama-sama makhluk. Malah wong nek tingkatan sing paling onjo, sing paling dhuwur, sing paling a'la darajat niku napa? Ayo pamrihe ora ning makhluk. Ya sing duwe makhluk yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan wedi neraka iki ora salah, makome ning ainul yakin ngoten. Jadi dengan pengen swarga iki mboten salah, niku sik makome elek ainul yakin. Ya aku yakin ning swarga neraka ora urusan. Urusanku ya aku salat sing tenanan karena Allah, ngamal karena Allah, ora karena liyane. Liyane iki ora mau coba anggap mara tuwa apa mergo wong kancane apa tanggane ngenjarane. Mboten liyane itu masuk swarga iki dan juga liyane. Liyane Gusti Allah kan swarga iki makhluk dikutip. Swarga iku didhawuhi Gusti Allah. Jenengan iki neraka, wonten hadis to. Hati-hati mulane hati-hati. Hadise dibuhuni. Enten tiyang itu kurang sakilan. Sakilan sak menten ya. Sakilan tok nih. Pun aja mlebu swarga. Tapi ada satu amal yang membuat dia harus masuk neraka, ya neraka. Soale ya ono wong kesakilan ning neraka, ning mergo dhek nglakoni barang suci sing ndadekake dia ning swarga. Allah neraka duduhan swarga. Jadi Allah itu dawuh kongang lan menang, kongang lan menang. Mulane nek pengen koyo ngono iso matur. Ayo lakonono kabeh karena Allah, aja karena liyane. Nek cara guru kula niku ya, kowe iki ndonga wakina ada benar iki ora salah. Wong ayate iki ono, selamatkan aku dari neraka. Bener selamatkan aku dari azabnya Allah, murkanya Allah. Mana tendawuh rodok jero niki. Adabi hijabi angka law kuntu fin na'im. Idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim. Adabi ya Allah, aku tersiksa gitu aja. Hijabi angka, karena antara engkau ya Allah dengan aku ada hijabnya. Tahu hijab ya? Penghalang, pembatas. Jadi ada penghalang. Adabi hijabi angka ya Allah, aku tersiksa ya Allah karena antara engkau dan aku enggak los, masih ada sekat, masih ada hijab, ada pembatas, ada pemisah. Lau kuntu fin na'im, ngeri, walaupun engkau memasukkan aku dalam surga. Wali itu ya Allah, walaupun engkau memasukkan aku ke dalam surga, tapi antara engkau dan aku masih ada pemisah, ada pembatas. Itu bukan nikmat bagiku, tapi siksaan bagiku ya Allah. Apa artinya surga ya Allah? Kalau engkau dan aku masih ada sekat. Sebaliknya ya Allah, idza kunta alayya radin fala ubali bil jahim. Allah. Idza kunta alayya radin ya Allah, ketika engkau meridhoiku, kau meridhoi hambamu ini ya Allah, kau ridhoi kami ya Allah. Fala ubali bil jahim. Kula mboten peduli, fala ubali, kula mboten peduli, saya enggak peduli bil jahim, walaupun engkau memasukkan aku dalam surgamu ya Allah. Nerakamu ya Allah. Jadi kula mboten peduli dengan dosa ning neraka, mboten napa-napa, pun monggo, sing penting dengan ridho. Ngeri ta iki? Buat apa surga kalau mau enggak ridho ya? Masih ada sekat di antara kita. Sebaliknya juga neraka bagiku enggak masalah, never mind. Yang penting itu ridhomu untuk hambamu ini ya Allah. Karena tidak ada kenikmatan kecuali ketika antara kita dengan Sang Khalik los. Jadi surga yang sebenarnya itu memang digambarno jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini Belanda kan omah ning sor apa? Ning sor kali. Jadi bener ya?
Kalau rumah di atas kali kan banyak. Di Belanda itu banyak loh, di luar itu mengalir. Nah, surga digambar kayak mengalir-ngalir itu saiki taman-taman api-api. Jadi itu monggo, tapi makom-makomnya hakul yakin itu nggak dibahas. Mau apapun, pokoknya tidak ada kenikmatan hakiki kecuali ketika makhluk bisa ketemu sang Khalik, tidak ada sekat, itu surga yang sebenarnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Iki ngaji ngene iki zaman kula riyen awal-awal dadi mubalek. Untuk bahasane nakal. Bahasane nakal kula. Mulane ibadah sing paling enak kuwi kumpul bojo. Gila? Mau ibadah sing paling enak iki kikuk-kikuk. Sok, Bas. Terus mau ibadah sing paling maknyos niku. Mulane Abah harus segera istri 4. Masuk, Bas. Amin. Amin. Nyos. Nyas. Bubul. Amin. Widodo ora entuk mencap-mencap tak plinteng lambene. Wih, cara wali kae syaratnya gampang, kudu sing matane picek, kupinge budek, Bisu. mulutnya bisu, tangannya buntung, sikile buntung. Wih, calon istri saya yang paling saya idam-idamkan tuh. Tangannya buntung, sikile buntung, kupinge budek, cangkeme bisu, matane picek buntung. Itu yang saya idam-idamkan. Seperti ini pernah terjadi ketika seorang waliullah yang akhirnya melahirkan generasi semua jadi wali. Iki enten tiyang niku anak putra putune anak jadi wali setuju. Namine Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Niku putrane, putune sedaya anak turune kabeh itu waliullah sedaya. Allahu Akbar. Lah, sampeyan kita selesai kenapa iso dianak kaya ngene iki pun? Siji waktu Syekh Ibrahim bin Adham iki melampah ke pinggir kali, berjalan di pinggir kali. Tiba-tiba karena sudah berhari-hari gak makan, lapar apa kenyang? Apa? Haus apa? Haus kan? Gue ngeleh-ngeleh, wis meh lemes niku te pinggir kali, tiba-tiba wal mak bedunduk ma'al mak ujug-ujug. Niku enten wah, mungkin pelem napa duren napa buah sing kampul-kampul digawa arusnya air. Gitu. Nek cara jenengan wah rezeki tanpa basa-basi, orang nganggo kesuwen cekur, wah cekel, gomentas, masya Allah, alhamdulillah ya Allah, rezeki orang soleh, ya rezeki anak soleh, dimakan. Setelah makan nangis, sampai seneng, warak kok, ya mbak warak nangis, astagfirullahaladzim ya Allah, lagi peleme sopo kok tak pangan, peleme sopo kok tak pangan nih. Masya Allah, gelone luar biasa, getune maling ngomong, gelo, menyesal. Dia telusuri sungai itu sampai berapa jauh, sampai akhirnya ketemu. Nah, berarti pohon ini, buah yang saya makan jatuh dari pohon ini. Dia, oh iya, 100%, A1. Kemudian berhenti tuh, tunggu ada orang lewat. Terus, lo ini udah sak jam, 2 jam, berhari-hari bisa terjadi loh. Akhirnya lewatlah orang, alhamdulillah orang. Bang, mau izin bang, mau tanya bang, ini pohon kan yang punya kebun siapa bang? Oh, wah kurang tahu mas. Coba nanti kalau ada orang lewat lagi, lagi nggak tahu. Akhirnya ada, oh ini kebunnya si Fulan. Alamatnya mana bang? Sana. Oh, alamatnya mana? Ini tanya. Orang ini dikenal, orang namanya ini, alamatnya nanti dikenal. Oh iya terima kasih bang, dicari. Ketemu, mohon izin bapak, assalamualaikum. Apakah benar bapak punya kebun di pinggir sungai? Ya.
yang pohonnya ini sedang, oh ya benar, gimana? Gini Bapak, saya musafir, saya lapar, berhari-hari nggak makan, terus saya di pinggir sungai, tiba-tiba ada buah yang terbawa arus sungai, saya ambil, saya makan. Saya menyesal sekali Bapak, ini kan ada yang punya, kenapa saya tidak harus minta izin dulu? Oh begitu, terus maksud Ananda apa? Saya datang ke sini minta ridhonya Bapak, agar Bapak mengikhlaskan apa yang sudah masuk di perut saya. Itu aja Nak? Iya. Sebentar ya. Dia masuk. Orang ini masuk. Mungkin kayaknya wudhu. Itu dia masuk. Gini Nak. Saya akan ikhlaskan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak, terima kasih, matur suwun. Nek pikiran jangan, wah mulai digawani. Masuk. Pikiranmu kan pikiran ngeres gitu. Pikiran kresek. Oke Nak, kamu saya ikhlaskan apa yang sudah kamu makan. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Ya Allah, Allah balas. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa Pak? Ananda harus mengabdi kepada saya 2 tahun tanpa bayaran. Dipikir. Karena demi sesuatu yang masuk di perutnya agar benar-benar ikhlas dan suci bersih. Akhirnya, ya udah nggak apa-apa Pak, pun saya mengabdi dengan Bapak, menjadi pelayan Bapak, menjadi pembantu, menjadi apa istilahnya? Bekerja di derek Bapak 2 tahun demi ikhlasnya. Ikut 2 tahun. Nah itu 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai, singkat, terus ada tamu, mau pamit, ada tamu dulu. Nak, coba bikin game minum, kemudian antar ke sini untuk tamu kita ya. Iya Pak, tamu. Memang sengaja jalan itu sudah agak dibikin licin sebelumnya. Begitu dia bawa gelas, pleset, pecah. Pecah. Lo kok, bingung, gelasnya pecah. Karena perintahnya sebelumnya bikin minum yang enak, gelas yang terindah, terbaik, suguhkan. Ini tamu Bapak, masuk tamu istimewa, harus gelas yang istimewa. Dipecahke Bu, biang. Akhirnya bingung, pripun iki urusane? Wah, kowe kudu ngijoli. Waduh, kok ngijoli to Pak? Iya. Kowe nek gak mbok ijoli, kowe ora tak ikhlasno pelemu. 2 tahun lho, Bro. Bingung